Yang pertama ada running. Tahap kognitif teknik dasar running ketika atlet berlari membawa bola, salah satu tangan memegang bola yang didekatkan ke badan, yang bertujuan untuk tidak mudah direbut oleh lawan. Dan tangan satunya mengayun dan siap untuk berdefense. Kemudian ada tahap asosiatif teknik dasar running. Atlet mencoba berlari membawa bola, namun di tahap ini, atlet masih sering melakukan kesalahan. Contohnya, berlari dengan kedua tangan yang memegang bola, dan bola tidak didekatkan ke badan, yang mengakibatkan bola ini mudah sekali diambil oleh lawan. Tahap otomatisasi teknik dasar running. Atlet sudah terbiasa memegang bola sambil berlari. Dan di tahap ini, atlet itu sudah tidak pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, passing. Tahap kognitif teknik dasar passing, yaitu kedua tangan diletakkan di pinggul berlawanan arah passing. Dan kedua tangan setelah passing harus sejajar dan lurus, yang bertujuan untuk kalau misalnya di tackle itu tidak langsung kena badan, melainkan kena bahu kita. Bola harus dipassing ke belakang. Kemudian ada juga cara memegang bola, yaitu tangan kanan berada di bagian bawah bola dan tangan kiri berada di bagian atas bola. Tahap asosiatif teknik dasar passing. Atlet mencoba mempassing bola terus-menerus. Namun, di tahap ini, atlet masih sering melakukan error. Contohnya, passing ke depan dan kedua tangan tidak sejajar dan lurus. Kemudian ada tahap otomatisasi. Di tahap ini, atlet sudah terbiasa mempassing ke rekan timnya. Dan di tahap ini, atlet hampir tidak pernah melakukan error. Yang ketiga, catching. Tahap kognitif teknik dasar catching. Kedua tangan membentuk segitiga dan jari-jari harus terbuka supaya pegangan ke bola pas dan kuat. Kedua tangan berada di depan dada dan kedua tangan harus dalam posisi siap. Tahap asosiatif teknik dasar catching. Di tahap ini, atlet latihan menangkap bola supaya terbiasa dalam menangkap bola dalam situasi apapun. Namun, di tahap ini, atlet masih sering melakukan kesalahan. Contohnya, membuka tangan yang terlalu lebar yang mengakibatkan bola tidak tangkap dengan kuat yang mengakibatkan knock on atau pelanggaran. Tahap otomatisasi. Di tahap ini, atlet sudah terbiasa menangkap bola dan di tahap ini, atlet sudah tidak pernah melakukan kesalahan. Yang keempat, dropkick. Tahapan kognitif teknik dasar dropkick. Cara melakukan teknik dasar dropkick yaitu letakkan kaki tumpu di samping jatuhnya bola. Gunakan punggung kaki untuk melakukan tendangan dropkick. Konsentrasi terhadap pantulan bola, usahakan mengenai bagian tengah sedikit ke bawah bola. Kemudian, pantulkan bola secara vertikal supaya mendapatkan kenyamanan pantulan bola yang ingin didapatkan. Tahap asosiatif teknik dasar dropkick. Pada tahap ini, atlet mencoba melakukan tendangan dropkick supaya bisa melakukan dropkick. Pada tahap ini, sering sekali atlet melakukan kesalahan, yaitu bola tidak terpantul ke tangan, yang mengakibatkan itu menjadi pelanggaran. Tahap otomatisasi. Pada tahap ini, atlet sudah menguasai sepenuhnya teknik dasar dropkick dan atlet sudah tidak pernah melakukan kesalahan. Yang kelima, ada catching dropkick. Tahapan kognitif teknik dasar catching dropkick yaitu pertama, lari ke arah jatuhnya bola dan melompat menggunakan satu kaki tumpuan saja dan menangkap menggunakan kedua tangan dan kaki satunya diangkat guna melindungi perut dari tackle lawan yang akan datang. Tahap asosiatif teknik dasar catching dropkick. Pada tahap ini, atlet latihan melakukan gerakan tersebut dan juga pada tahap ini atlet sering terjadinya error, yaitu kaki tidak diangkat sampai menutupi perut dan dada dan atlet tidak pas dengan tempat jatuhnya bola.
Tahap otomatisasi teknik dasar catching dropkick ini, atlet sudah tidak pernah melakukan kesalahan dalam melakukan catching dropkick. Yang keenam, ada touchball. Touchball ini memiliki dua cara. Touchball ini dilakukan setelah melakukan pelanggaran kecil oleh pihak lawan. Contohnya knock-on. Cara melakukan gerakan ini, taruh kedua tangan di depan dada dan jatuhkan bola secara vertikal, kemudian tendang dengan pelan menggunakan punggung kaki, kemudian tangkap dan passing ke teman. Kemudian ada cara kedua melakukan gerakan tersebut, yaitu bola diletakkan di bawah di dekat kaki tumpu, kemudian geser bola menggunakan telapak kaki dan passing ke teman. Tahap asosiatif. Pada tahap ini sering sekali terjadi error. Yang pertama, menendang bola dengan concong kaki atau ujung kaki yang mengakibatkan bola malah menjauh dari kita. Yang kedua, bola terlalu jauh dari kaki tumpuannya. Tahap otomatisasi. Pada tahap ini, atlet sudah menguasai teknik dasar touchball ini. Yang ketujuh, tackle. Tahap kognitif pada teknik dasar tackle, tempel bahu kalian ke arah paha lawan dan arahkan kepala kalian berlawanan arah bahu yang ditempelkan ke paha lawan. Kemudian, tangan harus mengunci tepat di belakang lutut untuk mematikan gerakan lawan. Kemudian, jatuhkan lawan ke samping. Tahap asosiatif. Pada tahap ini, atlet terus-terusan berlatih supaya berani untuk menghadapi lawan yang lebih besar. Pada tahap ini, banyak sekali atlet yang melakukan kesalahan. Contohnya, atlet takut berhadapan langsung atau atlet takut untuk men-tackle lawan di depannya, yang akhirnya dia sedikit menghindar dan menarik bajunya, yang bisa mengakibatkan kefatalan. Tahap otomatisasi. Pada tahap ini, atlet sudah menguasai penuh teknik dasar dari tackle, sehingga atlet tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Yang kedelapan, ada rak ini dilakukan ketika sehabis di tackle. Kemudian, letakkan tangan kita ke kepala kita untuk melindungi kepala kita dari benturan, dan kemudian orang yang di atas itu saling mendorong untuk menjatuhkan. Tahap asosiatif. Pada gerakan ini sering terjadinya error di saat kita mendefense tidak serendah mungkin. Alhasil, musuh bisa mendapatkan bolanya dengan cara men-tackle orang yang berada di atas rak dan melangkahi bola, kemudian mengambil bola. Tahap otomatisasi. Pada tahap ini, atlet sudah tidak melakukan kesalahan dan sudah melakukan rak serendah mungkin supaya tidak bisa di-tackle oleh lawan. Scrum. Cara melakukan scrum ini, orang kiri dan kanan itu bersilangan tangannya untuk memegang pinggul orang yang di tengah. Kemudian orang yang di tengah memegang pinggul orang kiri dan kanannya. Kemudian kuda-kuda kaki itu harus kuat dan harus seimbang. Scrum ini ada 3 aba-aba. Crunch, bind, set. Crunch itu artinya menunduk. Bind itu bahu lawan sama bahu kita itu saling bertemu, dan set itu artinya push, saling mendorong. Dan kemudian orang yang di tengah itu narik bola ke daerah tim kita supaya diambil oleh scrum half lalu dipassing ke teman. Tahap asosiatif. Pada tahapan ini, atlet sering terjadi error. Kuda-kuda kaki antara kiri dan kanan itu tidak sejajar, yang mengakibatkan posisi scrum itu menjadi goyang, yang akhirnya malah kalah oleh lawan.
Tahap otomatisasi pada gerakan scrum, yaitu atlet sudah tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Atlet sudah menguasai sepenuhnya gerakan ini. Yang ke-10, line out. Line out ini dibagi menjadi dua, yaitu pelempar dan jumper. Tahap kognitif pada teknik dasar line out pelempar. Megang bola, tangan kanan itu berada di atas bagian bola bagian kanan, dan tangan kiri itu berada di bagian kiri bawah bola. Kemudian bola ditaruh di belakang kepala, lalu dilempar spin ke depan lurus di antara jumper lawan maupun jumper tim kita. Tahap asosiatif pada pelempar sering sekali melakukan kesalahan pada tahap ini, yaitu melempar ke bagian tim kita sendiri, padahal itu pelanggaran. Tahap otomatisasi pada pelempar. Pada tahap ini, pelempar sudah terbiasa melakukan teknik dasar ini dan bola itu tidak belok ke kiri ataupun ke kanan, melainkan lurus di antara jumper tim lawan dan tim kita. Tahap kognitif bagian kedua teknik dasar line out, yaitu jumper. Cara mengangkat jumper, orang bagian depan mengangkat celana jumper, kemudian orang di belakang menahan pangkal paha jumper. Saat aba-aba tiba, si jumper ini melakukan vertical jump. Tahap asosiatif pada gerakan line out jumper. Pada tahap ini, sering sekali melakukan kesalahan. Kesalahan yang terjadi adalah ketika sudah ada aba-aba, jumper malah telat melompat. Tahap otomatisasi. Pada tahap ini, jumper sudah terbiasa melakukan teknik dasar ini dan tidak melakukan kesalahan lagi. I will let you